Masuk! Masuk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi, pengalaman spiritual saya yang nyata saya alami. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada tahun 2008 yang lalu saya pernah diundang di satu negeri yang cukup megah, negeri yang cukup maju peradabannya. Kalau menurut saya itu adalah negeri Saranjana ataupun kota Saranjana, kota gaib Saranjana. Yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi banyak nih diperbincangkan di masyarakat Indonesia tentang negeri gaib ataupun kota gaib Saranjana. Dan pada tahun 2008 saya sudah pernah ke sana, dan makanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada sahabat semuanya tentang pengalaman spiritual saya pergi ke sana, pergi dapat undangan ke negeri Saranjana. Oke sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebelum saya pergi ke sana, di awal ceritanya pada malam hari sekitar jam 12 lewat ya, itu karena saya waktu dulu saya kebiasaan ya sering melakukan meditasi, itu jam 12 malam saya sering melakukan meditasi, memasrahkan diri kepada Allah. Pada saat itu saya didampingi oleh dua orang laki-laki yang cukup tegap. Waktu itu laki-laki itu datang menggunakan kendaraan berupa 2 ekor kupu-kupu yang ditunggangi oleh 2 orang tersebut. Kupu-kupunya sangat besar sahabat semuanya ya, kupu-kupunya sangat besar, sebesar meja, dan warna kupu-kupunya sama dengan emas mengkilat. Mereka datang berdua menaiki kupu-kupu kemudian turun, dan mereka datang menghampiri saya sembari mengucapkan assalamualaikum ya pangeran. Waktu itu dia panggil saya pangeran, kemudian saya jawab waalaikumsalam. Kemudian mereka mengutarakan maksud dan tujuan, bahwa mereka datang diutus oleh raja mereka di satu negeri untuk mengundang saya datang ke sana. Kemudian saat itu juga saya menyanggupinya, dan saya pun berpesan kepada mereka bahwa saya tidak akan bisa lama-lama di sana. Kemudian singkat ceritanya saya ikut naik ke kupu-kupu itu, dan dalam sekejap saya sudah sampai di satu tempat yang sangat indah. Jadi saya di atas kupu-kupu, saya melihat itu ada suatu macam bukit ya. Bukit itu nongol di atas awan. Tapi bukitnya itu bukan kecil. Bukitnya itu lebar seluas. Saya lihat ke sana tidak berujung, lihat sana tidak berujung. Sangat luas, tapi bukitnya itu di atas awan. Waktu itu sahabat semuanya ya. Kemudian kami mendekati bukit itu, dan semakin dekat saya lihat di sana rumah-rumah cukup cantik-cantik sahabat semuanya ya. Rumah-rumah tertata rapi. Terus di sana saya lihat seperti kehidupan di alam manusia, cuman di sana rumahnya tertata cukup rapi. Rapi rumahnya, dia seperti bukitnya seperti lereng tapi tidak lereng kali, tidak terjal kali. Menurun tapi sangat indah, dan di situ ada sawahnya sangat bagus, kemudian rumah-rumah di sana. Nah, setiap rumah itu ada masjid, saya lihat masjidnya sangat megah. Terus kemudian jalan lagi ke atas lagi. Di situ juga sepanjang jalan ke bukit ke atas itu
rumah-rumah semua, seperti rumah-rumah penduduk. Rumah penduduk di sana rumahnya sama, tidak ada beda-bedanya antara rumah satu dengan rumah yang lain, itu bentuknya sama, bentuk sama-sama, modelnya sama. Dan setiap perkampungan, ini perkampungan, sana perkampungan, itu sama, rumahnya sama. Nah, setiap perkampungan itu ada satu masjid yang sangat megah, sangat megang sekali. Berarti di alam sana, kehidupan mereka di sana adalah beragama Muslim. Jadi sepanjang jalan kita di bukit itu adalah perumahan, perkampungan mereka yang sangat cantik, yang sangat indah, pokoknya indah sekali. Nah, kemudian singkat ceritanya sahabat semuanya ya, di atas bukit, kita sampai di atas bukit. Di atas bukit itu ada dataran yang sangat luas sekali. Jadi dataran hamparan pasir, tapi pasir itu berwarna seperti biru-biru seperti jamrud. Pokoknya biru, warnanya biru cantik, pasirnya cantik-cantik biru. Kalau di dunia kan pasirnya warnanya warna putih ya, putih, ada yang hitam putih, tapi di sana warnanya biru kayak jamrud, biru, cantik, hamparannya cantik itu. Nah, kemudian di situ kami turun dari kupu-kupu itu. Kami berjalan sama yang mengantar kami, jemput kami itu berjalan terus ke depan. Sampai depan, tak berapa lama kami jalan, itu kami lihat ada air yang kayak air terjun yang sangat tinggi kali. Saya lihat ya, air terjun itu, saya lihat ke atas itu tidak berujung. Sangat jernih airnya, sangat bagus airnya. Saya lihat ke atas tidak berujung, terus lihat ke bagian ke kiri, bagian ke kanan tidak berujung, terus bagian ke kiri pun tidak berujung. Jadi sangat luas, sangat tinggi. Sangat bagus air terjunnya. Yang saya herankan, air terjunnya itu di bawahnya seperti kolam. Jadi air itu mengalir. Kalau di dunia kan kalau air terjun pasti ada sungai itu, ada sungainya keluar. Ya, di sana tidak. Di sana airnya di situ aja. Jernih airnya, ikannya banyak besar. Saya lihat memang ada ikannya gede-gede, bagus. Batunya cantik-cantik. Batunya biru, ada yang warna emas, tapi pasirnya yang lihat warnanya warna biru jamrud. Itu yang saya lihat di sana. Nah, kemudian setelah sampai situ, kita melihat itu, yang mengantar saya tadi dua orang tadi itu sahabat semuanya ya, orangnya memang tinggi besar, pakai sorban, kemudian hidungnya mancung, tingginya sekitar 2 meteran lah kalau kata sahabatnya, tinggi, tegap, ganteng, gagah, seperti manusia, cuman bedanya dia tidak mempunyai garis bibir ini, sahabat semuanya ya, ada lubang di sini ya, ada lengkungan bibir, dia tidak mempunyai itu, saya lihat. Nah, kemudian saya lihat di telinganya ini agak runcing. Di ujung telinga agak runcing, tapi nggak panjang kali, tapi agak runcing di sini ya, karena mereka pakai sorban. Jadi saya nampak di sini agak runcing. Nah, setelah sampai di situ tadi, setelah sampai di air terjun itu, kemudian dua orang tadi yang mengantar saya tadi, tandeng tangan saya, pegang tangan saya. Saat itu juga tuh sampai kayak gerbang yang sangat besar, yang sangat bagus. Dan disitulah subhanallah, masya Allah, saya melihat pemandangan yang betul-betul menakjubkan di situ. Gedungnya tinggi-tinggi, terus kendaraan di dunia tidak ada itu. Kendaraannya itu tidak ada, yang di darat tidak ada, terbang semuanya. Jadi kayak bis yang besar itu, tapi terbang dia. Pokoknya terbang semua kendaraan lalu lalang, tidak ada yang nabrak, tidak ada. Jadi yang di bawah tidak ada. Di atas terbang semua kendaraannya. Saya lihat itu ada yang besar-besar, bulat seperti UFO. Mungkin kalau di alam kita itu namanya UFO. Memang terbang seperti itu. Lalu lalang, banyak kendaraannya, tapi mereka tidak saling bertabrakan. Dan gedungnya masya Allah tinggi-tinggi sampai mencakar langit. Kotanya sangat indah, bersih sebersih-bersihnya. Pokoknya seperti negeri dongeng. Ini saya di sana. Dari salah seorang tadi yang mengantar saya itu bilang bahwa ini adalah negeri kami, nah, gitu. Karena ceritanya sudah cukup lama ya, tahun 2008, tapi saya masih ingat ini adalah negeri kami. Nah, dia bilang seperti itu. Waktu itu mereka tidak bilang negeri apa, tidak bilang, cuman inilah negeri kami. Nah, seperti itu. Pokoknya di dunia tidak ada kota secantik itu, tidak ada. Betul-betul tidak ada. Kotanya saat itu, gedungnya tinggi-tinggi,
Masyarakat di sana lalu lalang seperti manusia juga. Saya lihat seperti manusia karena rame, hilir mudik ya, seperti orang bekerja gitu. Jadi orang mau bekerja hilir mudik, tapi mereka rata-rata saya lihat laki-laki ya, perempuan tidak ada. Saya lihat di sana itu lalu lalang itu semua laki-laki berjubah semua, layaknya di kota Mekah lah, pokoknya dia berjubah semua. Sama dengan yang mengantar saya, mereka seperti itu di sana. Jadi bila mereka bertemu, mereka selalu mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu di sana. Saya lihat seperti itu. Pokoknya damai di sana. Terus adab-adab mereka itu, ketemu sama sesama mereka salam. Itu adab mereka memang bagus-bagus adab mereka. Nah, setelah begitu saya melihat sudah puas di situ, melihat kota gaib itu tadi, kota yang sangat canggih tadi, yang sangat maju tadi. Kemudian saya digandeng lagi untuk menuju yang berikutnya. Saya kemudian digandeng sama mereka yang mengantar saya, digandeng lagi, dipegang tangan saya, dan saat itu juga saya masuki ke gerbang yang kedua. Suasana itu beda ya. Kalau di gerbang kedua ini semuanya warnanya kuning seperti emas. Jadi seperti kerajaan tapi warnanya emas. Warnanya seperti emas. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana indahnya kerajaan itu, megahnya kerajaan itu. Saya kan masih di luar itu. Saya lihat dari ke kerajaan itu, subhanallah. Itu menara-menaranya tinggi betul lah, pokoknya tinggi. Saya cuman diantar sama mereka yang jemput saya itu sampai ke gerbang kedua saja. Nah, di gerbang kedua ini saya disambut oleh patih. Kayaknya itu patih, entah apa ya, pokoknya patih, karena pakainya beda dengan yang mereka tadi. Dia pakai mahkota, terus bajunya warnanya tetap putih, cuman ada pernik-perniknya warnanya kuning. Jadi seperti patih lah, seperti itu. Kalau di kerajaan mungkin patih. Nah, seperti itu. Nah, jadi di gerbang kedua kami disambut sama itu, si patih itu. Mereka mengucapkan salam dulu sama saya, assalamualaikum ya pangeran. Kemudian saya balas waalaikumsalam. Selamat datang di negeri kami. Inilah negeri kami atas undangan raja kami. Nah, dia seperti itu. Kemudian saya dipersilakan untuk mengikuti mereka. Nah, kemudian saya diajaknya masuk ke dalam istana yang super, pokoknya masya Allah lah. Istananya sangat indah. Saya masuk. Waktu masuk itu kan kalau di dunia itu kan masuk kan buka pintu gitu ya. Ini waktu masuk kayak gimana ya? Pintu itu buka sendiri. Buka sendiri terus masuk tuh hawanya sudah beda. Dari luar ke dalam tuh hawanya sudah beda. Begitu masuk, rupanya di dalam sudah banyak tamu-tamu. Kemudian saya diajak sama patih tadi, diajak ke depan. Nah, itu di depan itu ada meja yang sangat panjang ya, panjang dari ujung ke ujung itu. Saya lihat tidak ada tepinya ya. Saya lihat ujung ke kanan tidak ada tepinya, di ujung kiri tidak ada tepinya. Nanti di sana tuh ada meja lagi, depan sana ada meja lagi, seperti itu. Jadi meja itu banyak, di kanan kiri meja itu ada tamu undangan semuanya, banyak ribuan undangan. Saya lihat di sana. Nah, setiap tamu undangan itu dikawal oleh dua orang bangsa mereka itu. Nah, duduk di bangku itu, di belakang ada mereka. Jadi kami sama sepatihnya tadi dibawa ke situ, menuju meja itu. Nah, sebelum datang ke tempat meja itu ada lorong untuk menuju ke sana. Kami masuk ke sana, kemudian kami ada satu meja yang kosong itu. Nah, saya dipersilakan duduk di situ. Subhanallah, masya Allah, di sana hidangannya sepanjang meja itu hidangannya banyak, buah-buahannya, buah anggur, buah segala macam buah ada di sana. Tapi herannya di sana tuh buahnya besar-besar sahabat semuanya ya. Kalau buah anggur tuh anggurnya gede-gede. Itu saya lihat orang itu makan anggur itu megang anggurnya, kalau di dunia kan sebesar sebesar kelereng besar dikit ya. Tapi di sana megangnya seperti ini, kayak megang apel ya. Seperti itu anggurnya. Apelnya pun gede-gede. Di sana gede-gede. Ayamnya pun seperti itu. Kan di sana kan ada ayam, hidangan ayam tuh ayamnya besar-besar. Ukurannya besar-besar. Jadi begitu dipersilakan makan,
undangannya itu, begitu saya pun disuruh persilakan makan. Saya waktu itu tidak makan sahabatnya, saya cuma minum aja, minum air. Waktu itu memang ada air di gelas, itu gelas sangat cantik, gelasnya warna emas, cantik gelasnya itu. Waktu itu saya minum air di gelas itu aja, minum seperti air di dunia ini, cuman dia agak seger, sejuk di tenggorokan. Itu kalau saya lihat undangannya itu bukan hanya dari bangsa mereka semua. Saya yakin itu undangannya sama dengan saya, dari bangsa manusia. Karena saya yakin kalau bangsa mereka di sana itu pakainya putih ya. Kalau dari mereka, dari kerajaan gaib mereka itu pakainya putih-putih semuanya. Putih-putih semuanya. Tapi yang duduk di sana itu nggak pakaian putih-putih. Banyak ragam warnanya di sana. Jadi ada yang pakai sorban juga, ada ya seperti manusia lah. Pokoknya banyak orang undangan di sana. Banyak orang undangan di sana. Dan saya yakin itu adalah undangan-undangan, banyak juga manusia yang diundang di sana. Jadi singkat cerita, setelah kami menikmati hidangan itu, kemudian itu ada pengumuman atas suaranya dari mana, kayak ada speaker tapi nggak tahu dari mana. Karena di situ tempat yang tadi itu, tempat yang makan tadi itu di atasnya itu seperti seperti istana yang tak bisa, pokoknya tak bisa di megahnya itu tak bisa diutarakan lah bagaimana megahnya itu. Ukir-ukirannya, pernak-perniknya di atas itu cukup bagus lah. Nah, kemudian itu ada pengumuman yang suaranya itu menggelegar bahwasanya acara pernikahan akan segera dimulai. Acara pernikahan akan segera dimulai. Jadi silakan para hadirin semua, serta tamu undangan untuk naik ke lantai 2, ke tingkat 2. Nah, jadi para tamu semua itu mereka berdiri, kemudian naik keduanya itu tidak ada antri-antrinya. Mungkin kalau di dunia ini ya, mungkin ada ngantri naik kedua, karena di situ, masya Allah, itu tamunya ribuan. Saya lihat ke ujung itu undangannya penuh. Itu luasnya minta ampun, penuh. Jadi semua naik ke atas, Jalannya itu naik ke atas tuh bukan hanya jalan satu. Jadi saya rasakan waktu saya naik ke atas itu, begitu naik ke atas itu langsung semua naik ke atas, bukan naik kayak tangga gitu. Dipersilakan naik ke atas. Jadi kami itu kayak ada yang kayak naik lift gitu aja, naik ke atas, tahu-tahu sudah di atas. Kami udah di atas, tahu-tahu sudah di lantai 2 waktu itu. Pokoknya naik ke atas lah intinya kan. Dan di situ masya Allah, karpet membentang tuh, warnanya karpet hijau karpetnya, warnanya hijau, bulunya sangat halus, itu membentang hijau kayak rumput hijau, tapi diinjakkan itu halus. Saya ingat waktu itu saya injak di karpet itu halus, itu sekitar 1 dengkul ya, itu bulu-bulunya itu, begitu diinjakkan halusnya kayak sutra kayak apa, halus. Nah, itu membentang. Tempatnya luas, terus itu ada tiangnya gede-gede. Mungkin kalau 2 orang 3 orang tiangnya itu tidak bisa tidak sampai tangan seperti 3 orang itu. Besar tiang, pilar-pilarnya tinggi ke atas. Saya lihat tiang-tiang itu naik ke atas itu tidak berujung juga. Saya lihat ke atas itu tinggi, batasnya mana tidak tahu. Tiang tinggi tiangnya, tinggi banyak tuh tiang-tiangnya. Jadi tempatnya luas, karpetnya warna hijau. Ah, disitulah saya lihat semuanya para undangan duduknya seperti sap-sap di masjid itu. Jadi para undangan itu duduknya seperti sap di masjid, rapi gitu. Jadi saya pun nyari celah yang kosong, duduk di situ. Tapi herannya di sana tidak ada yang ngomong satu sama lain. Umpamanya kita bisik-bisik ke yang satu, bisik-bisik oleh ke kiri ke lain, itu nggak ada. Makanya di sana pun saya nggak bisa bisik-bisik. Dan yang terdengar di sana kan seperti sholawatan. Pokoknya mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW lah, itu bersolawatan. Semuanya itu ribuan orang baca solawat. Lama baca solawat, baru hening. Waktu hening itulah terdengar suara bahwa acara akad nikah itu akan segera dimulai. Jadi singkat cerita sahabat semuanya ya, begitu acara dimulai itu ada, dia kayak tirai terbuka, dan di situ ada
anak raja itu ya, anak ratu tadi yang mau nikah ini laki-laki sih. Saya lihat anaknya laki-laki yang mau nikah. Ya begitu tiba di situ saya lihat ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Dan saya lihat waktu itu penghulunya yang menikahkan itu adalah manusia. Karena saya lihat betul penghulunya waktu itu pakai jubah warna hijau. Terus ini hijau juga, wajah hijau. Saya perhatikan walaupun agak jauh tapi saya nampak penghulunya yang menikahkan itu adalah manusia. Karena saya lihat di bibir ini tidak ada tanda. Terus kupingnya itu tidak ada lancip. Terus wajahnya tuh wajah manusia, energi itu manusia, pokoknya manusia. Yang jelas waktu acara pernikahan itu saya lihat yang menikahkan itu adalah manusia. Saya lihat dari pihak perempuannya itu pakainya beda. Saya tidak tahu itu dari kerajaan mana. Yang putrinya itu dari kerajaan mana. Kalau yang laki-lakinya itu dari kerajaan yang saya kunjungi ini. Tapi kalau dari pihak mempelai perempuannya saya nggak tahu di kerajaan mana, karena pakaiannya beda. Memang pakainya pakai kerudung tapi beda. Dia karena waktu itu warnanya ungu. Begitu juga dengan bapak mamanya waktu itu ya, orang tuanya mereka warna ungu, dan ada pengikutnya di belakangnya tuh warnanya ungu semua. Saya tidak tahu itu dari kerajaan mana. Jadi seperti itu sahabat semuanya. Jadi saya bisa melihat di situ ratunya kerajaan itu sangat cantik ya. Raja yang dari mempelai wanita pun sangat cantik, ratunya pun sangat cantik di sana. Pokoknya orang di sana cantik semua, putih-putih, parasnya bersih, hidungnya mancung-mancung, cantik semua. Dan yang laki-laki pun ganteng semuanya. Kemudian begitu acara sudah selesai, ini singkat ceritanya sahabat semuanya. Kemudian saya menjumpai yang dua orang tadi yang mengantar, karena kita didampingi ya, dua dari bangsa dia. Itu semua tamu-tamu didampingi dua. Jadi kanan kiri didampingi mereka. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal bilang. Ini acara sudah selesai ya. Terus kemudian tirai itu pun sudah ditutup lagi. Nah, saya pamit sama yang dua orang tadi. Saya pamit bahwa acara selesai. Saya izin mau pulang. Nah, sebelum pulang itu, maka saya dijumpakan dengan ratu tersebut. Sebelum ratu itu datang, Patih tadi datang lagi menemui saya. Kemudian Patih tadi menemui saya, mengajak saya untuk menjumpai ratu kerajaan dari kerajaan tersebut. Kemudian kami jumpa di sana. Mereka pakai salam juga, tapi salam dari jauh. Assalamualaikum ya pangeran, selamat datang di negeri kami. Terima kasih bisa datang ke sini. Dan begitu juga saya pun gitu juga. Saya mohon pamit juga. Saya terima kasih juga setelah diundang kemari oleh Ibu Ratu. Dan kerajaan di sini mengundang saya atas pernikahan anaknya. Jadi saya ikut pamit juga. Nah, saat itu saya dihadiahi waktu itu tasbih ya. Saya pernah dihadiahi waktu sama pulang, saya dikasih hadiah tasbih. Jadi untuk kenang-kenangan, saya dihadiahi tasbih sama bapaknya, bapak putri itu, bapak rajanya kalau itu putri ya. Saya dikasih hadiah. Ini untuk cenderamata, untuk kenang-kenangan, untuk tanda silaturahmi, tanda persahabatan kita. Tasbihnya masih ada, dan sekarang tasbihnya ada pada murid saya. Jadi singkat cerita sobat semuanya, begitu saya sudah pamitan sudah ketemu sama ratunya, sama orang tuanya semuanya. Kemudian saya berpamitan, kemudian saya diantar sama patihnya tadi yang menemui saya tadi di pintu gerbang kedua tadi. Jadi saya diantar mereka lagi menuju ke depan lagi. Saya diantar sampai ke sana, dan sama seperti tadi, mengantarnya dipegang tangan saya sampai ke gerbang sana. Dia bilang sama saya cukup bisa ngantar sampai di sini. Mohon maaf bila kami ada melakukan kesalahan. Mohon maaf apabila atas nama kerajaan negeri kami mengundang pangeran di sini ada yang tidak berkenan. Kemudian mereka pamit, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Begitu kan saya menghadap ke sana tuh, menghadap ke patihnya itu. Begitu saya balik, waalaikumsalam, saya balik menghadap sana. Saat itu juga saya sudah sampai di alam dunia, dan saya posisinya megang tasbih waktu itu.